Salam adik-adik, sekalipun kita tidak ibadah minggu ini di gereja, tetapi Kadapi akan tetap menyampaikan firman Tuhan kepada kalian lewat video ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini berkata di dalam Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Firman Tuhan itu mengajarkan kita bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita tetap diselamatkan. Apapun keadaan kita harus terus mengandalkan Tuhan. Keadaan seperti saat ini pun jangan pernah lupa andalkan Tuhan dalam kehidupan kamu. Adik-adik, kamu pasti pernah yang merasakan yang namanya haus. Ketika kamu berlarian di lapangan, bermain dengan teman-teman kamu juga membutuhkan air minum untuk melepaskan dahaga kamu atau melepaskan rasa haus kamu. Demikian juga dengan Tuhan Yesus ketika dia pergi melakukan perjalanan panjang sekali untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia naik turun bukit, melewati danau, melewati jalan-jalan yang tidak bagus. Nah, Tuhan Yesus membutuhkan yang namanya istirahat. Tuhan Yesus membutuhkan yang namanya makanan dan minuman. Karena saat itu dia baru pergi ke Yudea dan Tuhan pengen kembali ke Galilea. Nah, menuju Galilea itu dia harus melewati jalan pintas. Sedangkan jalan pintas itu harus juga melewati tempat yang namanya Samaria. Nah, sedangkan Samaria itu adalah suatu tempat yang tidak disukai oleh orang Yahudi, karena pria-pria Yahudi tidak boleh berbicara dengan perempuan-perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus melewati jalan pintas tadi dan dia beristirahat di daerah Samaria itu di sebuah sumur, dan Yesus istirahat di dekat situ dan duduk-duduk di sana, sedangkan murid-muridnya pergi mencari makan. Nah, di dekat sumur itu dia melihat seorang perempuan datang mengambil air. Dia membawa tumpahan yang sangat besar. Perempuan itu mengabaikan Tuhan Yesus yang sedang duduk-duduk di situ. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Sedangkan pada zaman itu kan tidak boleh berbicara dengan perempuan Samaria, ya. Tapi laki-laki ini kata perempuan itu ya, tapi laki-laki ini berbeda ya. Ya, memang beda. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sempurna, benar-benar berbeda ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengajak perempuan itu berbicara walaupun ada peraturan yang ada? Karena Tuhan Yesus peduli dengan perempuan itu. Tuhan Yesus menanggalkan semua peraturan itu karena tahu bahwa Tuhan Yesus harus menyelamatkan perempuan itu. Yesus tahu bahwa perempuan itu butuh diselamatkan. Tuhan Yesus peduli dengan perempuan itu. Sama dengan kamu dan saya juga. Tuhan Yesus peduli dengan kamu dan saya. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus adalah Allah. Dia adalah satu-satunya pencipta dunia dan segala isinya, termasuk kamu dan kakak. Dan Tuhan Yesus mengenal siapa kamu. Tuhan Yesus mengenal siapa keluarga kamu. Tuhan Yesus mengenal siapa teman-teman kamu. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang sedang kamu lakukan. Bahkan saat ini pun Tuhan Yesus tahu. Nah, untuk itu kita diperintahkan di dalam Roma tadi, kita harus berseru kepada Tuhan. Apapun keadaan kita harus tetap berseru-seru kepada Tuhan supaya kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Sama dengan perempuan tadi, karena Tuhan Yesus mengenal perempuan itu, makanya dia mau menyelamatkan perempuan. Allah itu sangat berbeda dengan kamu dan saya. Allah itu adalah Allah, anak Allah satu-satunya, dan dia tidak pernah berbuat dosa. Bahkan tidak ada dosa di mana Allah ada. Tetapi karena Allah mengasihi kamu, dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Alkitab berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus anaknya dan mati bagi kita, bagi kamu, bagi kakak, dan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dia ingin kamu memanggil Dia, dan Tuhan mau juga menyelamatkan kamu. Dan Tuhan Yesus mau kamu terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kamu. Nah, tadi perempuan yang berbicara dengan Tuhan Yesus tadi, terus penasaran dengan Tuhan Yesus. Perempuan itu berkata kepadanya, "Mengapa dia seorang Yahudi meminta air kepadaku?" Yesus menjawab perempuan ini begini, Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, perempuan itu tidak menyadari dia sedang berbicara kepada anak Allah. Dia tidak tahu siapa yang sedang berbicara kepadanya. Akhirnya dia masih memikirkan hal-hal yang menguntungkan dirinya. Karena dia bilang tentang air hidup, dia penasaran tentang air hidup itu. Yesus mau kalau perempuan ini berpikir tentang surgawi, tetapi dia terus berpikir tentang kehausan jasmani.
Sedangkan Tuhan Yesus berpikir tentang yang surgawi. Nah, katanya, berilah aku minum. Itu supaya aku tidak haus lagi. Soalnya kalau ke sumur ini kan jauh. Walaupun aku setiap hari kesini, aku tetap akan kesini lagi karena saya haus. Berilah aku yang air minum yang kamu maksud itu. Tetapi perempuan itu tidak tahu apa maksud Tuhan Yesus. Itu pekerjaan berat mengambil air ke sini, dia bilang begitu. Perempuan itu masih tidak mengerti bahwa Yesus tidak berbicara tentang air yang nyata, yang seperti yang ada di sumur itu. Tapi Yesus tidak menyerah. Ya, dia malah meminta sesuatu yang tidak biasa dan berkata kepada perempuan itu, pergilah, panggillah suamimu. Perempuan itu kaget karena disuruh pergi dan memanggil suaminya. Dia bilang begini, saya tidak punya suami. Tuhan Yesus bilang, ya benar sih, kamu belum punya suami. Bahkan laki-laki yang ada di rumah kamu itu pun bukan suami kamu. Wah, ternyata Tuhan Yesus tahu ya siapa yang berteman dengan perempuan ini. Makanya kamu jangan seperti itu. Tuhan tahu pergaulan kamu. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Kamu mau nyontek di sekolah, orang tua kamu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, kehidupan perempuan itu tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tahu kehidupannya dia. Semua orang di dunia ini Tuhan Yesus tahu segala sesuatu yang dilakukannya. Nah, perempuan itu kaget ketika Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk pergi dan memanggil suaminya. Yesus tahu bahwa perempuan ini adalah orang berdosa. Sama dengan kamu dan kakak juga. Tuhan tahu bahwa kita ini adalah orang berdosa. Apakah kamu tahu itu dosa? Pasti tahu dong, setiap minggu kalau kakak yang bercerita, kakak pasti mengingatkan kamu bahwa dosa itu adalah segala sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena dosa itu tidak menyenangkan hati Tuhan, maka kita tidak boleh melanggar peraturan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus tetap taat kepada Tuhan. Kita tidak boleh melanggar hukum yang telah Tuhan tetapkan di dalam Alkitab. Kita harus tetap tunduk kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu jatuh di dalam dosa. Sejak kamu dilahirkan pun kamu sudah berdosa. Sejak kita dilahirkan kita sudah berbuat dosa. Kenapa? Karena kita dilahirkan memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Mungkin kamu berpikir, kok bayi-bayi berdosa sih kak? Oh iya dong, bayi berdosa karena satu, dia dilahirkan karena dosa keturunan. Kedua, karena kita ini dilahirkan sudah memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Apakah ada yang mengajari kamu menyontek? Tidak ada kan? Tapi kamu menyontek di sekolah. Apakah ada yang mengajari kamu untuk memukul teman kamu? Tidak ada kan? Tapi kamu terus berantem di sekolah. Tidak ada juga yang mengajari kamu seperti itu. Melawan orang tua tidak ada yang mengajari kamu, tapi kamu terus melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan kita sudah dilahirkan, sudah memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Dapatkah kamu pikirkan ketika anak-anak tahu bahwa apa yang benar tetapi memilih untuk tidak melakukannya? Kamu tahu itu benar tapi kamu tidak melakukannya. Kamu tahu berantem itu tidak baik tapi kamu terus berantem dengan teman-teman kamu. Kamu dan saya adalah orang berdosa. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan juga di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Nah, kalau kita berbuat dosa maka kita akan terpisah dari Tuhan Allah selama-lamanya. Kita akan dihukum. Itu adalah hukum Tuhan kepada kita. Nah, kamu perlu memanggil Tuhan Yesus untuk diampuni dosa-dosa kamu tadi. Kamu dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Tetapi sebelumnya kamu harus mengakui bahwa kamu adalah orang berdosa dan kamu perlu diselamatkan dan kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita satu-satunya. Tuhan Yesus sudah mengingatkan perempuan ini akan dosa-dosanya. Dan akhirnya perempuan itu mengerti bahwa siapa yang sedang berbicara kepada dia. Akhirnya dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Betapa herannya perempuan itu ketika Yesus berkata, akulah dia. Kenapa dia heran berkata akulah dia? Karena waktu itu perempuan itu bilang begini, aku tahu bahwa akan datang seorang Mesias yang disebut Kristus. Dan dia akan datang memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dia kaget ketika Tuhan Yesus menjawab, akulah dia. Loh, kok kamu kaget? Ya, karena dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus sebelumnya. Betapa herannya dia waktu itu. Dan perempuan itu melihat Yesus dengan kekaguman. Dia bertemu muka dengan muka bersama Juru Selamat dunia yang tidak pernah dia impikan sebelumnya. Hanya dia yang punya kuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa. Adik, hanya Yesus yang punya kuasa untuk menyelamatkan kamu dari dosa. Dia adalah anak Allah yang sempurna yang datang ke dunia sebagai seorang bayi. Dia tidak pernah melakukan dosa seperti kamu dan kakak.
Mungkin setiap hari kita berbuat dosa, tetapi Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Nah, dia tidak layak sebenarnya untuk mati. Tapi karena dia mengasihi kita, karena dia peduli dengan kita, makanya Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Nah, ingat itu dan kamu harus buka nanti di dalam Alkitab kamu ya. Jadi Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Tuhan tahu apa yang sedang kamu lakukan, dan Tuhan tahu apa yang sedang kamu rasakan. Dan juga Tuhan tahu apa yang sedang kamu alami saat ini. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Jangan takut. Seperti perempuan tadi, dia tidak pergi, dia tidak menjauh, dia tidak menghindar. Tapi dia malah penasaran dan dia mendekati Tuhan Yesus dan terus berdiskusi dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang perempuan itu sudah menyadari dosa-dosanya. Dia tidak mau diselamatkan sendiri. Dia pergi ke kota dan memanggil banyak orang, dan dia mengajak orang-orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus, dan sehingga orang-orang itu diselamatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kamu mau seperti perempuan itu menjadi saksi dan pergi memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan? Oke deh, mulai dari rumah kamu dulu, memberitakan firman Tuhan kepada keluarga kamu. Oke deh, kamu mulai dari keluarga kamu dulu. Kamu harus terus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Ingat bahwa kita tidak perlu panik menghadapi situasi saat ini yang sedang membuat kita resah, yang membuat kita gelisah gitu ya. Ya, tetap sampaikan kepada mereka di dalam Roma 10 ayat 13 tadi, kita harus datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Ingat ya, bahwa saat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Jika kamu memanggil nama Tuhan Yesus, maka kamu akan dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sampaikan kabar baik ini kepada keluarga kamu, bahwa Tuhan Yesus mampu menolong dan menyelamatkan kita. Jangan hanya kamu yang diselamatkan, dimanapun nanti kamu berada, kamu beritakan kepada teman-teman kamu bahwa kita tidak perlu takut dengan apapun. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong kita. Adik, hanya Yesus yang punya kuasa untuk menyelamatkan kamu dari dosa kamu. Sama dengan saat ini yang sedang kita alami, itu virus corona yang sedang melanda dunia dan juga negeri kita saat ini. Dan Tuhan tahu apa yang sedang kamu alami saat ini. Untuk itu datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Sama seperti di dalam Alkitab tadi yang mengatakan di dalam Roma 10 ayat 13. Datang kepada Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Nah, kamu tidak perlu takut dengan virus yang sedang melanda saat ini. Hanya saja kamu perlu menjaga kesehatan yang sudah disampaikan kepada kita oleh para pemerintah. Kita harus taat ya. Saat ini kita sedang berlibur, bukan libur jalan-jalan, tetapi kita harus belajar di rumah, bekerja di rumah, dan melakukan segala sesuatu di rumah. Kenapa? Supaya kita terhindar dari semua itu. Tetapi kembali kepada Tuhan juga. Jangan lupa terus berseru kepada Tuhan.